warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Flowers, kali ini saya berbagi video bunga yang cantik ya. Nah, bunganya ini selain cantik pasti banyak banget gunanya ya. Nah, ini tuh salah satu pohon bunga cabe ya. Yang ini bukan cabai beneran, dan ini adalah bunga atau cabai hiasan, atau juga bisa disebut bunga yang berbentuk cabai seperti ini ya teman-teman. Warnanya ini merah, yang sudah menua pastinya, dan yang masih muda itu kekuningan, dan lebih menua lagi keunguan. Daunnya mirip banget dengan cabai, dan tapi teksturnya lebih tebal dan sedikit lebih warnanya ungu. Untuk baunya mirip dengan bau cabai yang pedas-pedas sengak seperti itu. Dan teksturnya ini bulat-bulat seperti cabai yang bulat pastinya. Selain cantik, tumbuhan ini berawan, awet, maksudnya juga gampang rontok karena memiliki tekstur mirip dengan cabai ya teman-teman. Nah, cantik ya, walaupun ini masih kecil dan di pot yang luni atau pot yang kecil, dia banyak banget bunganya. Untuk yang berikutnya ini masih mirip yang tadi, dan daunnya ini lebih tipis dan lebih hijau. Kalau yang ini cabai beneran ya teman-teman. Nah, ini cabai beneran tumbuh di kebun, tidak di pot, dan ini dibiarkan berteman dengan tumbuhan yang lain. Cabai adalah buah dan tumbuhan, bisa dikategorikan anggota jenis Capsicum. Buahnya ini yang menggelantung-gelantung ini bisa dikategorikan sebagai buah, bisa dikategorikan sebagai sayuran, dan bisa juga dikategorikan sebagai rempah-rempah atau bumbu ya, tergantung bagaimana pemanfaatannya, dan juga bisa sebagai hiasan saja. Karena di beberapa daerah atau orang-orang tertentu itu takut mengkonsumsi cabai atau tidak dimakan hanya sebagai pelengkap bumbu dengan tekstur yang pedas dan harumnya saja, dan tidak memecahkan. Ketika cabai tidak dipecahkan, rasa pedasnya tidak akan ada ya teman-teman. Nah, ini cabai ini tumbuh di kebun dan banyak buahnya, tetapi masih muda, masih jarang yang merah-merah. Dan cabai ini lebih pedas daripada mulut tetangga ya, tetangga sebelah maksudnya, karena kalau tetangga jauh nggak tahu. Buah cabai yang belum matang biasanya berwarna hijau atau putih setelah matang, dan buah cabai dapat berwarna merah, kuning, jingga atau ungu. Buahnya cabai umumnya berukuran tidak lebih dari 10 cm, dan isi buah cabai didominasi oleh bijinya ya, banyak bijinya. Sebenarnya warna, bentuk, dan ukuran cabai tergantung pada varietas cabai itu sendiri. Nah, ini cabai di dalam pot. Kalau yang ini kecil-kecil saja, tetapi cabainya sangat bodoh, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bunganya ini cantik, putih seperti ini, dan pastinya dia itu pandai beradaptasi dalam iklim-iklim apapun. Dia akan tumbuh ketika dia di media yang bagus dan air berkecukupan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara. Tapi teman-teman jangan lupa ya, di daerah-daerah tertentu cabai itu ada yang tidak pedas ya, bukan paprika tetapi cabai juga tidak pedas.
Sebagai penguat rasa untuk makanan, bagi seni masak Padang, cabai bahkan dianggap sebagai bahan makanan pokok. Atau ke-10, alih-alih ke-9, sangat sulit bagi masakan Padang dibuat tanpa cabai. Cabai berbeda dengan rempah-rempah lainnya yang bersifat panas atau menghangatkan. Rasa cabai sangatlah kuat, panas dan menyakitkan, sehingga mengkonsumsinya harus dengan penuh perhatian. Rasa pedas cabai ini disebabkan oleh suatu senyawa aktif yang disebut capsaicin. Sensasi pedas dan panas inilah yang menyebabkan cabai menjadi bahan bumbu terpenting pada hampir di setiap masakan pedas ya teman-teman. Nah, banyak ya. Ini cabai udah lumayan tua atau udah beberapa tahun dan dia masih tetap rajin berbuah. Dan seperti ini, ketika musim sejuk dia buahnya akan nampak banyak dan pohonnya pun sudah menua. Ini pohon seperti ini udah besar dan pasti ini adalah pohon yang sudah lama berbuah, menghasilkan buah-buah cabai yang banyak ya teman-teman. Cabainya cukup kecil tetapi cukup pedas karena isinya banyak dan ini adalah tekstur cabai yang memang pedas. Ini berikutnya, ini bukan cabai ya, ini bulat-bulat gede, ini masih tetangganya cabai dan ini bisa diam bersama cabai. Nah, yang ini adalah terong beneran ini ya, terong. Walaupun kecil, terong ini memang tidak besar dan sangat kaya manfaat ya teman-teman. Udah dibudidayakan dan sangat beradaptasi dengan berbagai cuaca. Karena terong ini sudah lama dan masih terus rajin berbuah. Nah, khasiat terong untuk kesehatan itu: 1. Meningkatkan kontrol gula darah. 2. Menurunkan berat badan. 3. Potensi melawan kanker. Dan keempat, mudah ditambah ke dalam makanan diet. Nomor 5, kaya nutrisi. Nah, buat pecinta terong, banyak banget manfaatnya terong ya, selain licin-licin kalau dimakan. Dan saya sendiri suka mengkonsumsi terong ini untuk dioseng dan disayur tambah ke sayuran yang lain. Dia beradaptasi dan enak begitu. Nah, ini tumbuhannya dan terongnya ini bulat-bulat kecil saja dan ini udah cukup lama ya teman-teman dan masih tetap berbunga dan berbuah nih. Walaupun kecil-kecil, beberapa hari sekali bisa kita petik dan pasti mendapatkan hasil yang banyak. Untuk terong ini bisa ditanam di dalam pot atau di area kebun atau berdampingan dengan tumbuhan yang lain. Nah, buat teman-teman yang suka terong bisa menanamnya, karena terong itu menurut saya pribadi tidak gampang punah, atau ketika terus dirawat dia akan menghasilkan tumbuhnya itu tidak gampang mati dan walaupun di iklim apa-apa, cuma di iklim dingin, panas, di MDPL tinggi atau di dataran rendah, dia akan tetap tumbuh dan menghasilkan buah. Kalau buahnya banyak kan bisa dibagi tetangga ya teman-teman. Walaupun tadi cabainya sepedas mulut tetangga, tetapi kalau tanam terong kita bisa bagi semua tetangga kita. Nah, ini saya sudah mengambil terong-terongnya dan pastinya siap untuk dimasak ya teman-teman. Ini terong bulat hijau, walaupun kecil-kecil tetapi saya suka untuk jenis terong ini ya. Walaupun banyak terong yang saya suka, cuman ini pastinya saya suka untuk terong ini.
Buat teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.